Halo Sobat Ekoregen. Kali ini kita akan menyajikan tutorial pengisian indeks respon program Langit Biru. Kita mulai dengan menuju ke alamat ppkl.menlhk.go.id/iklh/login. Selanjutnya, isi username dan password, kemudian klik login. Setelah masuk ke aplikasi IKLH, klik ikon pojok kanan atas. Kemudian, pilih login indeks respon. Selanjutnya, pilih periode tahun 2024. Klik isian indeks respon, kemudian pilih Langit Biru. Terdapat 7 kriteria yang wajib diisi. Kita mulai dari kebijakan dan peraturan. Pertanyaan pertama, target IKU tercantum dalam dokumen perencanaan Pemda, silahkan diisi sudah atau belum. Kemudian untuk lampiran, pilih dokumen RPJMD yang berlaku dan lampiran yang memuat target IKU saja, dengan ukuran maksimal 2 MB. Pertanyaan kedua, apakah memiliki perda terkait pengendalian pencemaran udara? Klik pilih sudah ada atau belum ada. Apabila sudah ada, silahkan masukkan judul perda atau perbuk. Untuk lampiran, dimasukkan perda tersebut dalam bentuk PDF. Apabila ada lebih dari satu perda, digabungkan saja dalam satu file PDF. Kemudian, klik Submit untuk menyimpan data. Selanjutnya, isian struktur dan pengembangan kompetensi. Untuk isian struktur organisasi, kolom atas diisi jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan pengendalian pencemaran udara, kemudian kolom bawah diisi jumlah pegawai SKPD atau OPD dalam hal ini DLH. Dan pada lampiran, bisa diisi dengan SK penempatan pegawai yang ditandatangani Kepala Dinas dan struktur organisasi dan tugas fungsi organisasi. Dan untuk isian sumber daya manusia, kolom yang atas diisi jumlah pegawai yang mempunyai sertifikat pelatihan pengendalian pencemaran udara, sedangkan kolom bawah diisi jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan pengendalian pencemaran udara. Untuk lampiran, silahkan dipilih file yang berisi sertifikat. Apabila terdapat banyak sertifikat, dapat dijadikan satu file PDF saja. Kemudian, klik Submit untuk menyimpan data. Isian selanjutnya adalah perencanaan kegiatan. Pada isian ketersediaan, berisi rasio anggaran pengendalian pencemaran udara dengan APBD. Kolom atas diisi total anggaran pengendalian pencemaran udara. Anggaran ini tidak hanya yang berada di DLH. Apabila di dinas lain ada anggaran pengendalian pencemaran udara bisa dimasukkan. Sedangkan kolom di bawahnya diisi total APBD. Untuk lampiran, silahkan dipilih dokumen DIPA APBD. Selanjutnya, rasio anggaran pengendalian pencemaran udara dengan anggaran SKPD. Kolom pertama diisi anggaran pengendalian kerusakan lahan di DLH, sedangkan kolom bawah diisi total anggaran DLH. Untuk lampiran, dapat diisi dokumen DIPA DLH. Kemudian, klik Submit untuk menyimpan data. Selanjutnya, isian implementasi kegiatan. Untuk pencapaian target IKU, dipilih sudah atau belum. Kemudian, target IKU diisi dengan target tahun sebelumnya. Jika sekarang tahun 2024, sehingga diisi target tahun 2023. Untuk rasio jumlah industri dan jasa yang memenuhi baku mutu emisi dengan industri dan jasa yang dipantau. Yang pertama adalah rumah sakit. Kolom pertama diisi dengan jumlah rumah sakit yang memenuhi baku mutu emisi, sedangkan kolom kedua diisi dengan total rumah sakit yang berada di daerah tersebut. Dan untuk lampiran, dapat diisi berupa dokumen data tersebut. Lakukan hal yang sama untuk industri, kawasan industri, dan juga hotel. Untuk rasio jumlah titik pemantauan udara ambien dengan dana APBD dengan jumlah kawasan peruntukan. Yang pertama adalah kawasan permukiman. Kolom pertama diisi dengan jumlah titik pemantauan yang berada di kawasan permukiman, sedangkan kolom kedua diisi dengan total kawasan permukiman di daerah. Lampiran bisa berupa data yang ditandatangani Kepala Dinas. Ini berlaku untuk isian kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan transportasi protokol, dan kawasan transportasi jalan kolektor. Selanjutnya, rasio jumlah kendaraan bermotor yang memenuhi baku mutu dengan total jumlah kendaraan bermotor dalam suatu daerah. Kolom pertama diisi dengan jumlah kendaraan bermotor baik roda 2, 4, dan 6 yang memenuhi baku mutu hasil uji emisi. Sedangkan kolom kedua diisi dengan total kendaraan bermotor pada suatu daerah. Dan untuk lampiran,
dapat berupa data yang ditandatangani kepala dinas. Rasio jumlah angkutan umum dengan total jumlah kendaraan bermotor dalam suatu daerah, kolom pertama diisi dengan jumlah angkutan umum dan kolom kedua diisi dengan total kendaraan bermotor pada suatu daerah. Dan untuk lampiran, berupa data yang ditandatangani kepala dinas. Rasio panjang pedestrian dengan panjang jalan protokol dan kolektor. Kolom pertama diisi dengan panjang pedestrian yang sesuai SNI, sedangkan kolom kedua diisi dengan total panjang jalan protokol dan kolektor pada suatu daerah. Dan untuk lampiran, berupa data yang ditandatangani pejabat terkait. Terakhir, rasio panjang jalur sepeda dengan total panjang jalan. Kolom pertama diisi dengan panjang jalur khusus sepeda, sedangkan kolom kedua diisi dengan total panjang jalan protokol dan kolektor pada suatu daerah. Untuk lampiran, berupa data yang ditandatangani pejabat terkait. Kemudian, klik Submit untuk menyimpan data. Selanjutnya, pelibatan pemangku kepentingan. Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi, diisi semua komunitas terkait pengendalian pencemaran udara yang mempunyai SK. Apabila lebih dari satu, bisa klik tombol hijau tambah. Untuk lampiran, berupa SK komunitas dan dokumentasi kegiatan. Jumlah program pengendalian pencemaran udara yang melibatkan instansi lain, diisi dengan kegiatan seperti penanaman pohon atau bersepeda bersama dengan peserta dari instansi lain. Bila lebih dari satu kegiatan, bisa klik tombol hijau tambah. Untuk lampiran, berupa laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan. Kemudian, klik Submit untuk menyimpan data. Untuk isian publikasi, diisi link media publikasi. Apabila lebih dari satu publikasi, bisa klik tombol hijau tambah. Untuk lampiran, masukkan screenshot postingan di media publikasi dan dijadikan satu file PDF. Kemudian, klik Submit untuk menyimpan data. Dan terakhir untuk isian inovasi, diisi kegiatan pengendalian pencemaran udara yang merupakan sesuatu yang hanya terdapat di wilayah Anda. Apabila lebih dari satu kegiatan, bisa klik tombol hijau tambah. Untuk lampiran, berupa laporan kegiatan. Selanjutnya, klik Submit untuk menyimpan data. Demikian tutorial pengisian indeks respon program Langit Biru. Semoga bermanfaat, terima kasih dan salam Ekoregen.